Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik di dalam dongeng. Untuk mengetahui atau mencari tahu tentang isi sebuah dongeng, kita dapat membaca atau mendengarkan dongeng tersebut. Nah, dari membaca atau mendengarkan dongeng, kita jadi tahu siapa saja yang ada di dalam dongeng tersebut dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita simak dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei, tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama.
Pengarang cerita tadi adalah Nur Ngaini Solihati tahun 2007. Nah, dari dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan tadi, ada pesan moral yang dapat kita peroleh. Yang pertama, kita harus memiliki sifat yang cerdik. Yang kedua, dalam menjalani kehidupan, kita harus selalu berusaha, bekerja, dan mencari makan. Jadi jangan hanya mau seenaknya meminta kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, berbuat baik dengan siapa saja akan dapat menolong kita di kemudian hari.